Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai lanjutan dari volume kedua dari tahun keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Ayano mengantarkan Hori kita ke ruangan OSIS dan ingin langsung pulang, Ayano mendapatkan pesan dari Kei Karuizawa yang ternyata ingin bermain di kamarnya si Ayano Koji untuk nanti malam. Ya, tentu aja Ayano mengizinkan Kei untuk datang ke sana. Nah, singkat cerita Ayano sampai di kamarnya dan Kei tiba 10 menit setelah Ayano pulang. Oh ya, di perjalanan menuju kamarnya si Ayano Koji, Kei selalu saja merasa was-was. Kalau saja ada siswa yang melihatnya masuk ke kamarnya si Ayano. Bahkan Kei sempat khawatir mengenai pintu lift yang bisa saja kapanpun terbuka. Nah, di sini Ayano mulai mencoba untuk mengunci pintu kamarnya dan menggunakan pengait rantai keamanan, di mana Ayano tidak ingin ada tamu tidak diundang yang akan datang secara tiba-tiba lalu melihat dia bersama dengan Kei yang ada di dalam. Nah, singkat cerita, Ayano menawarkan Kei sebuah minuman, namun Kei dengan cepat bergantian untuk menyiapkan minuman tersebut, di mana hal itu disebabkan karena Kei melihat tangan kirinya si Ayano Koji masih dalam keadaan terluka akibat pertarungan Ayano Koji dan Hosen sebelumnya. Nah, awalnya Kei sempat membahas mengenai Ayano Koji yang mendapatkan nilai sempurna di ujian matematika, di mana hal itu sangat menarik perhatian banyak orang dan itu juga mengganggu Kei dalam proses pengungkapan statusnya sebagai pacarnya dari si Ayano Koji. Ya, jika sekarang Kei mengatakan kepada semua orang kalau ia telah berpacaran dengan si Ayano, maka Kei bisa saja dicibir karena memacari Ayano karena Ayano itu pintar dan sedang naik daun. Dan tentu aja itu sangat mengganggu dan tidak menguntungkan bagi Kei itu sendiri. Nah, Ayano juga mengatakan sebenarnya ada banyak alasan kenapa ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu bisa terjadi. Dimulai dari paras, kepintaran, latar belakang, bahkan sampai ke bentuk tubuh mereka. Dimana saat mendengar hal tersebut, Kei mendatangi Ayano Koji sambil menanyakan apakah Kei adalah gadis yang cantik. Dan Ayano pun membalas kalau ia tidak mungkin memacari gadis yang tidak cantik. Ayano jago juga ngegombal di sini ya. Nah, sambil kembali ke dapur, Kei juga mengatakan kalau alasan dia menyukai Ayano adalah karena Ayano terlihat keren. Apalagi waktu Ayano ini tuh mencoba membantu Kei di beberapa masalah yang sulit untuk diatasi Kei itu sendiri. Nah, sambil meneruskan percakapan mereka soal penampilan fisik gitu kan, Ayano menyiapkan alibi kedatangan Kei dengan meletakkan beberapa buku pelajaran di atas mejanya. Dimana hal ini tuh Ayano lakukan agar siapapun yang datang dan melihat mereka berdua nantinya bisa beranggapan kalau mereka berdua itu sedang belajar. Kayak modus pacaran anak SMP zaman dulu gitu kan. Tuh, singkat cerita, kencan di dalam ruangan Ayano pun terjadi di sini ya, dimana Ayano dan Kei saling berbagi pembicaraan mengenai hal-hal yang ringan banget lah gitu kan. Seperti apa yang dilakukan selama Golden Week kemarin itu berlangsung, terus acara TV apa yang mereka tonton, sampai siapa saja orang yang mereka temui di sekolah hari ini. Ya, waktu terus berlalu sampai pada akhirnya Ayano dan Kei saling diam dan menatap mata satu sama lain. Dimana secara logika Ayano tahu kalau mereka berdua sedang menimbun hasrat untuk saling bersetubuh satu sama lain. Ya, banyak hal yang terjadi selama waktu yang sesingkat itu bagi si Ayano, dimana Ayano mendapatkan informasi lebih banyak mengenai cinta dari berbagai ekspresi Kei, baik saat Kei ini tuh sedang tertawa, sedang tersenyum maupun sedang marah sesekali. Namun lebih daripada itu, ini adalah gejolak besar yang sedang mereka tahan satu sama lain pada saat ini, dimana baik dari mereka berdua belum ada yang berhasil mengambil langkah besar untuk melakukannya. Nah, seperti pepatah zaman dahulu itu pernah bilang, kalau ada pasangan yang sedang berduaan, maka orang ketiganya itu udah pasti setan. Dan bener aja, saat Kei dan Ayano hampir berciuman gitu kan, Ichika datang dengan terus-terusan memencet bel kamarnya si Ayano. Dimana saat Kei masih merasa malu dengan apa yang baru saja ia coba lakukan, Ayano dengan cepat melihat pintu depan dan menemukan Ichika berada di sana. Dimana awalnya Ayano pikir kalau Ichika akan menjauhinya karena keterlibatannya dengan insiden Hosen. Namun sepertinya Ichika mulai bersikap tidak bersalah. Bahkan Ichika sempat menanyakan mengenai keadaan dari tangannya Ayano yang terluka, sambil meminta Ayano untuk membukakan pengait rantai yang ada di pintu kamarnya. Ya tentu aja awalnya Ayano tuh mencoba untuk menolak gitu kan, dan mengatakan kalau misalnya si Ichika ini tuh ada keperluan, ya Ichika bisa datang lagi besok ataupun ya di hari-hari selanjutnya gitu. Tapi Ichika bilang kalau dia itu ingin masuk ke kamarnya si Ayano. Ya, di sini Ichika menggunakan hak istimewanya dengan perjanjian Ayano yang harusnya bisa membuatkan makanan kepada Ichika sampai kapanpun.
Dan Ayano masih mencoba untuk menghindar kalau ia sedang tidak punya bahan makanan dan meminta Ichika untuk bisa balik lagi beberapa jam kemudian setelah Ayano ini tuh membeli bahan-bahan makanan di Keyaki Mall. Tapi sayangnya di sini ternyata Ichika tuh telah membawa bahan-bahan makanan. Ya intinya di sini Ichika tuh ngebet banget tuh pengen masuk ke kamarnya si Ayano. Dimana saat Ayano mengatakan apa alasan Ichika yang ingin dan ngotot banget tuh untuk tetap masuk adalah karena Ichika melihat Kei masuk ke kamarnya Ayano sebelumnya. Ya jadi saat Kei masuk ke kamarnya si Ayano pertama kali Ichika melihatnya lalu pergi berbelanja dan kembali lagi saat momen yang pas banget gitu kan. Dimana dengan begitu Ayano tidak bisa berbohong lagi terhadap si Ichika. Dan ya karena sudah terbongkar sejak awal, Ayano akhirnya membukakan kunci pintunya dan membiarkan si Ichika ini tuh masuk. Nah di sini Ichika mengatakan gitu kan kalau sebenarnya apa yang dilakukan sama Ayano dan Kei itu tidak baik gitu kan jika mereka tuh berpacaran di dalam ruangan yang tertutup. Dan sambil memeriksa di mana di sini Ichika mengatakan kalau ya tidak ada hal yang berantakan di sini, kasurnya juga masih aman, bahkan pakaian mereka juga masih utuh. Ichika menyimpulkan bahwa tidak ada terjadi hal-hal yang senonoh terhadap Kei dan juga si Ayano Koji. Meskipun di sini Ayano mengatakan kalau hal tersebut itu dilarang oleh sekolah. Namun Ichika membantahnya kalau sebenarnya ada beberapa pasangan yang telah melakukan hal senonoh di asrama maupun di ruang lingkup sekolah itu sendiri. Dimana hal itu ditunjang dengan adanya alat kontrasepsi yang dijual dengan bebas di Keyaki Mall. Dan di sini pun Ichika memberikan salah satunya kepada si Ayano Koji. Ya tentu aja di sini Ichika tuh meletakkannya tuh di atas meja dan itu membuat Kei merasa malu banget dan mukanya jadi merah kayak udang rebus gitu. Nah, sebenarnya benda itu bukanlah hadiah, melainkan sebuah ucapan permintaan maaf dari si Ichika atas insiden Hosen. Ya, Ichika dengan gamblang mengatakan kalau ia terlibat di dalam insiden Hosen yang ingin mengeluarkan Ayano Koji, dan itu membuat Kei merasa terkejut. Nah, Ichika juga mengatakan kalau ia awalnya tertarik dengan imbalan 20 juta poin pribadi sebagai hadiah sayembara untuk mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah elit. Namun pemikiran itu telah Ichika buang karena menurutnya Ayano bukanlah musuh yang harus disingkirkan. Ditambah lagi Ayano juga sudah tahu kalau keterlibatan Ichika terhadap insiden Hosen yang menyediakan pisau dapur sebagai ancaman adalah tindakan yang sangat mudah untuk dijadikan bahan bukti sangat kuat bagi Ayano untuk bisa mengeluarkan Hosen dan juga si Ichika. Namun karena Ayano membiarkannya itu begitu aja, maka Ichika menganggap kalau Ayano bukanlah musuhnya. Nah, Kei yang dari tadi tidak tahu apa-apa merasa sangat terkejut dengan apa yang Ichika bicarakan. Ya, untungnya Ayano mengatakan kalau ia akan menceritakan detailnya ketika si Kei ini tuh sudah siap untuk mendengarkannya. So, di sini Ichika juga meminta Kei untuk membuatkan kopi susu kesukaannya. Dimana saat Kei sedang sibuk dengan kopi pesanannya si Ichika, Ichika mengatakan kalau trik meletakkan banyak buku sebagai alibi belajar bukanlah hal yang bagus kepada si Ayano. Ya, di sini Ichika benar-benar memperlihatkan deduksi terbaiknya, sampai-sampai Ayano curiga kalau Ichika adalah anak dari White Room. So singkat cerita, Ichika pun lantas ingin pergi setelah Kei ini tuh menyelesaikan kopi susu pesanannya si Ichika. Dimana hal itu membuat Kei merasa marah akibat Ichika pergi tanpa perlu meminum kopi yang sudah ia siapkan. Ichika bener-bener dah nih bocah kocak abis gitu kan. Dan setelah Ichika pergi, Ayano pun lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kei mengenai imbalan 20 juta poin pribadi dan mengenai luka di tangan kirinya.